Sejak awal kripto lahir, Bitcoin itu selalu didambakan jadi raja, jadi king. Tapi di bulan kali ini ada satu pertanyaan besar yang bikin semua orang berdebat. Apakah si Ethereum bisa ngalahin Bitcoin? Bayangin, Ethereum itu udah punya staking, punya layer 2 scaling, ada restaking naratif lagi, bahkan Ethereum ETF spot itu ada di depan mata. Sementara Bitcoin ini dinobatkan jadi digital gold. Jadi di video ini kita bakal bongkar secara tuntas kondisi Bitcoin sekarang versus Ethereum sekarang. Naratif apa yang bakal kuat di bulan kali ini? Seberapa mungkin ETH ngeflip BTC di market cap? Dan juga simulasi harga Ethereum kalau mau bener-bener ngegeser si Bitcoin. Stay sampai habis karena di segmen tengah gue bakal kasih simulasi skenario harga Ethereum yang bisa bikin lo kaget. Dominasi Bitcoin sekarang. Bitcoin itu digital gold. Naratif yang paling solid, paling gampang dijual ke institusi dan pemain besar. Kalau kita liatin market cap-nya, itu ada di 1,3 triliun dolar Amerika Serikat per Agustus 2025. Untuk dominansnya ada di sekitar 52%. ETF spotnya itu ada inflow miliaran mau dari BlackRock, Fidelity, sampai ke ARK Invest. Halving 2024 itu bikin supply makin terbatas. Semua ini bikin Bitcoin kelihatannya sih nggak tergoyahkan ya. Investor konservatif ya otomatis mereka itu pilih Bitcoin karena jauh lebih aman dan juga banyak institusi yang udah masuk. Tapi problem besarnya utility Bitcoin itu cukup terbatas. Yes, sebenarnya ada Lightning Network yang bikin makin cepet transaksinya. Ada Ordinals, tapi adoptionnya itu kecil banget kalau kita bandingin sama naratif si Ethereum. Jadi pertanyaannya, apakah naratif digital gold itu cukup buat jaga tahta si Bitcoin? Ethereum sekarang adalah jantung decentralized finance. Jadi Ethereum itu bukan cuma koin doang ya, tapi ekosistem. Decentralized finance punya total value lock itu sebesar 150 miliar dolar. Nextnya kita ngomongin NFT, kita ngomongin gaming, itu mayoritasnya masih di Ethereum dan juga di layer 2 Ethereum-nya. Kalau kita ngomongin layer 2 ya, ada banyak ya teman-teman ya. Ada Arbitrum, Optimism, Base, Zcasing, itu semua built on top Ethereum. Jadi semuanya dibuat dengan base-nya itu ETH. Terus kalau kita ngomongin staking ya, yang awalnya shifting dari mining ke staking, itu 27% supply Ethereum udah di stake per Agustus 2025. Lalu yang paling terbaru ini ada restaking ya, atau kita ngomongin Eigenlayer lah. Naratif baru dengan yield tambahan dengan total value lock itu sudah lebih dari 25 miliar dolar USD. Ethereum basically itu Wall Street ditambah sama App Store ditambah internet digabung jadi satu chain. Semuanya ada, mau finance, mau Web3, mau teknologi, itu semua ada di Ethereum. ETF Ethereum juga baru-baru ini dilolosin. Inflow awalnya emang jauh sih lebih kecil di bawah Bitcoin, tapi potensi jangka panjangnya itu sangat besar. Apalagi kalau kita ngomongin altcoin dengan ETF ya, Ethereum flippening, apakah mungkin? Istilah flippening itu adalah Ethereum punya market cap ngalahin market cap si Bitcoin. Pertanyaan ini sebenarnya udah muncul ya buat Ethereum Maxi dari 2017, 2021, dan sekarang balik lagi di 2025. Saat ini Bitcoin punya market cap itu 1,3 triliun dolar USD. Sedangkan Ethereum punya market cap itu kurang lebih 500 miliar dolar USD. Artinya si Ethereum itu perlu kurang lebih 2,5 sampai 3 kali lipat untuk ngalahin market cap si Bitcoin. Tapi dengan semua naratif baru di Ethereum, apakah itu mungkin terjadi di bulan kali ini? Kita ngomongin fundamental Ethereum versus Bitcoin deh. Kalau kita ngomongin supply, Bitcoin itu dia hard-coded dengan max supply 21 juta. Inflasi makin kecil tiap adanya halving. Sedangkan kalau kita ngomongin Ethereum, itu sejak update the merge, jadi deflasi. Alias berlebih banyak daripada minting atau percetakan saat lagi ada high activity di network Ethereum. Kalau kita ngomongin utility, Bitcoin mostly ya store of value, disimpan, di-keep, dan tidak bisa dimasukkan ke perputaran.
pendaftaran karena fee-nya besar. Sedangkan kalau Ethereum itu bisa masuk ke decentralized finance, masuk ke NFT, masuk ke stable coins, ke RWA tokenization, ada juga layer 2 infrastructure. Jadi literally si Ethereum ini adalah sandbox untuk lu berkarya di bidang cryptocurrency. Kalau ngomongin ekosistem growth, Bitcoin itu ekosistemnya cukup kecil ya. Mostly ada ordinals dan juga Lightning yang bikin mereka bisa lebih cepat secara transaksi. Sedangkan Ethereum itu ada 200 juta lebih address plus 6 juta transaksi per hari, di mana ya transaksi ini ditopang oleh teknologi layer 2-nya. Dan yang terakhir, kalau kita ngomongin institutional adoption, pastinya ya Bitcoin itu lebih aman untuk institusi, karena ya kita bahasnya sebagai digital gold yang gampang dipahami. Sedangkan kalau kita ngomongin Ethereum jauh lebih kompleks, apalagi kita mau bahas yang namanya decentralized finance, kita mau bahas yang namanya NFT, Web3, itu semua ada di Ethereum dan mungkin lebih kompleks bagi orang awam. Jadi Ethereum itu bukan cuma aset yang lo hold doang, tapi dia adalah platform ekonomi digital secara global. Faktor buluran kali ini, sebenarnya kalau kita ngomongin Ethereum, itu ada beberapa naratif besar yang bikin Ethereum lebih seksi di buluran kali ini. Yang pertama ada ETF Ethereum. Baru disetujui, inflow awalnya masih kecil, tapi gue yakin bakal grow kalau DeFi naratif itu makin mainstream. Yang kedua, itu ada layer 2 dan juga scaling. Semua decentralized apps atau Web3 apps itu migrate ke layer 2. Karena apa? Lebih murah, lebih cepat, dan juga kalau kita ngomongin settle itu tetap ada di network Ethereum. Yang ketiga, paling baru nih ya, itu ada restaking atau yang kita bisa ngomongin sebagai eigen layer. Narasi yield staking bisa bikin Ethereum itu jadi reserve asset baru dari dunia DeFi. Yang terakhir ada RWA atau real world asset. Ini adalah pemaduan antara aset nyata dan juga aset secara digital yang biasa disebut dengan tokenisasi. Tokenisasi treasury, tokenisasi obligasi, komoditas juga bisa ditokenisasi. Jadi barang nyata bisa di-digitalize masuk ke dalam blockchain. Mayoritas di mana? Di Ethereum. Meanwhile, kalau kita bahas Bitcoin, naratif tetap sama. Digital gold, solid sih, tapi nggak berubah, nggak berkembang. Risiko ETH. Kalau kita ngomongin benefitnya, kita harus juga ngomongin resiko dari si Ethereum. Kalau kita ngomongin risiko Ethereum, ada sentralisasi staking. Aplikasi Lido dan Coinbase itu mendominasi staking Ethereum. Rawan adanya serangan governance. Kalau kita ngomongin regulasi, Ethereum itu dianggap sebagai security atau surat berharga di beberapa negara yang bikin institusi agak ngeri karena komoditas dan juga surat berharga tuh aturannya beda. Dan yang terakhir ada kompleksitas. Buat investor awam, udah pasti Ethereum punya ekosistem terlalu ribet dibanding kalau cuma beli si Bitcoin. Nah, kalau kita ngomongin Ethereum, biar adil, kita juga bahas si problem Bitcoin ya. Bitcoin punya problem yang namanya miner revenue problem, dimana reward dari blok makin kecil, alias reward Bitcoin saat lo mining makin kecil, tapi biaya security-nya itu tergantung sama fee. Jadi, kalau misalkan si miner lagi nggak untung, security Bitcoin justru dipertanyakan. Lalu, kurang utility dari Bitcoin. Selain store of value, menurut gua Bitcoin itu kurang use case yang real. Jadi dia cuma bisa disimpan doang, di keep, tapi nggak bisa dipakai di mana-mana nih. Ekosistemnya masih kecil. Terus adoption Lightning alias layer 2-nya Bitcoin itu masih lemah. Cuma segelintir merchant yang pakai Lightning Network. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masa depan dunia finansial ada di on-chain ekonomi, BTC ini bisa jadi ketinggalan. Coba kita ngomongin simulasi harga untuk Ethereum bisa ngalahin Bitcoin. Kalau bullish nih ya, kita ngomongin bullish banget ya. Bitcoin market cap itu naik sampai 2 triliun dolar. Kalau kita ngomongin harga sekarang ya, ketika Bitcoin market cap-nya di 2 triliun, which is harganya kurang lebih 110 ribuan, maka Ethereum punya market cap itu harus di atas Bitcoin, berarti 2,1 T, let's say kurang lebih segitu, dikali 4 dari harga sekarang, berarti harga Ethereum untuk ngalahin Bitcoin harus 17.000 US dollar. Menurut gue itu skenario yang terlalu bullish ya. Tapi kalau kita ngomongin skenario yang moderate, di mana Bitcoin harganya 120.000 dan Ethereum 10.000, itu rasio ETH BTC masih di bawah 1 alias belum terjadi flippening, tapi gapnya makin sempit. Kalau kita ngomongin skenario Bitcoin yang paling worst case, di mana Bitcoin misalnya naik 150.000, Ethereumnya cuma kali 2 lah, 9.000. Rasio ETH Bitcoin itu di
kurang lebih 0,6. Belum terjadi flippening, tapi ETH punya peluang real untuk ngejar. Nah, jadi kripto ini udah masuk era baru, dimana Bitcoin masih tetap jadi raja digital gold. Dan menurut gua sangat susah untuk Ethereum mengejar Bitcoin. Tapi di satu sisi, Ethereum itu jadi jantung ekonomi on-chain. Apakah Bitcoin bakal ngejar market cap Bitcoin di bulan kali ini? Bisa iya, tapi mostly nggak bakal. Yang jelas, naratif Ethereum itu makin kuat, utility-nya makin gede, inflow-nya makin deres. Jadi kalau ada momen terbaik buat serok Ethereum, itu adalah bulan kali ini. Jangan lupa join komunitas GhostChain ID di Telegram buat analisa market, update Ethereum versus Bitcoin, dan diskusi strategi bareng Crypto Bros lainnya. Stay smart, stay ghost.